Halo, shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam hormat, salam takjim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Lina Wijaya di sini akan coba menjawab komentar dari Jab M6. Saya Kristen Bun, teori hidup di dunia dan hidup nanti sudah dalam firman Tuhan. Saya ingin bertanya Bun, apakah ada firman Tuhan yang melarang rokok? God bless you. Ya, thank you ya untuk komentar dan pertanyaannya. Begini bro, kalau kamu mengharapkan ada tulisan jangan merokok titik sama seperti jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong di dalam Kejadian sampai Wahyu, maka kamu tidak akan pernah menemukannya. Nah, tetapi penting harus kamu pahami ada prinsip-prinsip Alkitab terkait beberapa hal. Sehingga teman-teman yang hari ini merokok ya atau menggunakan hal-hal yang lain, terserah siapapun kalian, dimanapun kalian bisa menyimak firman Tuhan berkata tentang apa perkara ini. Saya mulai dari Yesaya pasal 55 ayat yang kedua. Nah, Yesaya pasal 55 ini berbicara tentang seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Saya bacakan ayat 2 dalam Alkitab TB2 ya teman-teman. Ini perhatikan. Mengapa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan dan upah jerih payahmu untuk yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Nah, pertanyaannya, apakah rokokmu itu merupakan sesuatu yang mengenyangkan? Apakah dia sama dengan roti? Roti di sini menggambarkan adalah makanan utama, makanan pokok ya, jagung, gandum, roti itu ya, mungkin nasi, beras dan sebagainya. Teman-teman perhatikan. Jadi Tuhan menuntut kita untuk mempergunakan uang kita untuk hal-hal yang utama, yang primer ya, bukan hal yang diada-adakan ya, karena rokok itu merupakan hal yang diada-adakan. Tanpa rokok Anda bisa hidup, tidak ada rokok Anda tidak menjadi persoalan. Justru dalam kemasan rokok ada tertulis warning, peringatan keras, rokok bisa membunuhmu. Jadi jangan dibolak-balik ya teman-teman. Jadi prinsip yang pertama ini menuntut kita untuk mempertanggungjawabkan seluruh jerih payah kita, uang hasil pekerjaan kita yang halal ya tentu. Uang hasil pekerjaan yang haram tidak masuk hitungan karena tidak perlu, itu harus dilakukan. Tidak boleh kita menghasilkan uang dan dengan cara-cara yang jahat. Itu yang pertama teman-teman ya. Saya bawa kita ke dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Kita mau lihat firman Tuhan dalam perjanjian baru ini berbicara apa. 1 Korintus 6 ayat 20. Nah, perikopnya nasihat terhadap percabulan, saya bacakan yang ayat ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Perhatikan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, ketika merokok dapat membunuhmu, lalu apakah kamu sedang memuliakan tubuhmu ketika kamu memasukkan racun begitu banyak ke dalam tubuhmu? Ya, itu menjadi satu pertanyaan besar ya, karena tidak pernah dokter itu menganjurkan atau mengarahkan kita untuk merokok. Bahkan selalu ada nasihat, kurang-kurangi ya Pak rokoknya. Itu yang kedua ya teman-teman ya. Jadi tubuh kita adalah milik Allah, jadi sudah dibayar lunas dengan darah yang kudus. Tidak ada alasan, tidak ada hak kita untuk ya merusak tubuh kita yang notabene juga adalah bait Allah itu sendiri. Nah, perhatikan, semua baik tapi tidak semuanya berguna. Ya, karena di dalam ayat yang lain semua dikatakan baik tetapi tidak semua itu berguna. Saya bantu lagi di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 ya teman-teman ya. Nah, itu Israel sebagai suatu peringatan. Perikopnya bunyinya demikian ayat yang ke-31. Jadi baik kamu makan atau minum ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pertanyaannya, apakah rokok bagian dari makanan dan minuman? Tentu tidak. Lalu, apakah itu memuliakan Allah? Juga tidak. Karena pada saat kamu mengkonsumsinya, pada saat kamu terus-terusan memasukkan ke dalam mulutmu, maka akan ada korban di sekitarmu, yaitu perokok-perokok pasif. Nah, perokok-perokok pasif ini akan mendapat dampak dari asap yang kamu hirup
asap yang kamu keluarkan, mereka menghirupnya. Ya seperti itu teman-teman ya. Bagi dirimu itu tidak berguna, tidak memuliakan Tuhan, dan bagi orang lain itu merupakan batu sandungan. Apakah hidupmu bisa berdampak jikalau kamu menjadi batu sandungan? Nah, ketika kamu sakit pun, kamu tentu menjadi beban bagi keluarga. Sekali lagi, jadilah terang dan garam dunia. Jangan menjadi beban, apalagi sandungan. Nah, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4 memang diperkatakan semua baik, tidak ada yang haram, ya. Tetapi apakah kebaikan yang kamu terima itu menurutmu saja atau memang baik menurut orang banyak? Sekali lagi, firman Tuhan tidak ada mengatakan, tetapi firman Tuhan menjelaskan dengan prinsip. 1, pertanggungjawabkan semua uangmu untuk sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, terutama untuk mencukupkan keluargamu terhadap hal-hal yang utama, yang primer. Kalau sudah cukup gimana dong, Mak? Saya kan berkelebihan. Lihat ke kiri kananmu, tetanggamu, saudaramu, sahabatmu, kerabatmu, atau orang di pinggir jalan, yang dimana nasi atau beras bagi mereka itu jauh lebih penting daripada rokok buat kamu, ya. Perhatikan, orang Kristen harus menjadi berkat, bless to bless. Sudah diberkati, wajib memberkati orang lain. Yang kedua, tubuhmu itu sudah dibayar lunas, maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi jangan dukakan Allah justru dengan tubuh yang dirusak dengan sengaja. Dan yang ketiga, apapun yang kamu makan, apapun yang kamu minum, itu juga tujuannya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk menyandung orang lain, bukan untuk menjadi beban keluarga kelak ketika kita berpenyakit atau menderita di masa tua. Kiranya hikmat, mahrifat, kebijaksanaan, keadilan yang sumbernya hanya dari Tuhan Yesus Kristus itu merahmati kita sekalian. Yuk, ya, berhenti melakukan hal-hal yang cemar terhadap tubuh dan terhadap lingkungan. Say no to smoke. Oke ya, thank you teman-teman ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.